Sudah akan segera dimulai. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah rombongan prosesi akan memasuki ruangan dengan diiringi tarian penyambutan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Inilah prosesi memasuki ruangan. Dan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat sore hari yang indah ini. Ketika bintang Natal menyinar malam kudus kita, nyanyian malaikat terdengar dalam rendung hati kita masing-masing. Bayi mungil lahir ke dalam dunia, cahaya terang bintang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat berdampingan dengan situasi dan kondisi dunia ini. Jangan takut, sebab Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua untuk menyelamatkan. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut bayi Natal itu.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kini kita bersekutu bersama-sama untuk menyambut Raja yang datang membawa damai dan sukacita. Segala pujian dan syukur kita persembahkan baginya yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita semua. Sebelum kita memuji dan mendengarkan kabar sukacita Natal, marilah kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita menghadap taktanya yang suci. Untuk itu, dalam suasana sukacita dan hikmat, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nyanyian KK 176. Allah memberikan yang terbaik dari dirinya sebagai bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Kini saatnya kita membuktikan kasih kita kepada Allah dengan meneladani kasih-Nya. Sambutlah Natal dengan menyebarkan kasih melalui perbuatan nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita ini disampaikan oleh para malaikat kepada gembala. Begitu mendengar kabar gembira itu, para gembala segera bangkit, meninggalkan ternaknya dan berseru, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem," serta bersama berjalan mencari tempat kelahiran Yesus. Mereka pun menemukan bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan pada Allah.
Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial. Namun merekalah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira keselamatan. Kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita agar kita pun bergegas berjalan bersama menjumpai Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala mengalami pembaruan hidup dan sikap mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Rahmat Tuhan dalam perjumpaan itu telah mengubah mereka. Betapa dahsyat kekuatan kasih Tuhan yang memperhatikan dan mendorong mereka untuk melakukan misi baru. Saudara-saudari yang terkasih, seperti gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan. Perjumpaan yang sejati dan tulus membuat kita menerima kekuatan dari Yesus untuk memberikan kesaksian dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, menghargai, menguatkan, dan membangun persahabatan antara manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Perwataan kasih Allah terasa semakin mendesak, mengingat sebagian masyarakat kita masih mudah diadu domba oleh berita-berita yang menyesatkan dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya mudah terjadi konflik, perpecahan, dan tidak terasa tindak kekerasan. Di samping itu, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman, dan perusakan lingkungan hidup juga masih marak terjadi. Kita yang merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai, meski memiliki keteguhan iman, ikatan persaudaraan, dan kehendak untuk berbela rasa, dengan dasar keutamaan keteman spiritual itu, kita semakin terlibat dalam menghadirkan kasih Allah demi membangun kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera. Keterlibatan dalam mewujudkan kehidupan penuh damai sejahtera menjadi panggilan semua orang berkehendak baik. Oleh karena itu, kerja bersama untuk lintas agama dan budaya perlu dikembangkan. Kita bergerak bersama untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat kita yang berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban ketidakadilan yang tidak berani berjuang
menyuarakan haknya. Kita mesti menjadi rekan kerja yang setia bagi penggiat lingkungan yang dengan tulus hati mengupayakan kelestarian alam ciptaan. Dengan demikian, kita bersama Yesus pembawa damai melaksanakan misinya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang tertindas. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Natal tahun 2024 ketika bangsa Indonesia menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan, mempererat persaudaraan, dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta ini. Semoga negara Indonesia dapat menjadi Bethlehem baru, tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai warga negara, kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan amanat Undang-Undang 1945, yakni kesejahteraan hidup bersama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam peristiwa yang penuh rahmat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya kepada dunia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus, Putra Tunggal-Nya, dan tinggal bersama kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu agung, Allah akan selalu membimbing, menjaga, dan mengarahkan sehingga persekutuan kita dengan sesama semakin harmonis, relasi dengan alam semesta semakin baik. Kita yakin bahwa Allah Putra, Sang Immanuel, selalu menyertai kita di sepanjang zaman. Semoga kehadiran penyertaan-Nya memperteguh tekad kita untuk terus berjalan bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Nyanyian selamat datang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jaga segala pikiran jiwa.
Ampunilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan berikanlah aku dari kesalahan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaumilah hatiku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku, dan kami memohon kasih karunia-Mu. Kasihilah dan ampunilah kami. Haleluya. Amin. Hadirin persilakan duduk kembali. Kesaksian pujian panitia PHBK PTP 4 Regional 5 tahun 2024.
Pembacaan nubuat kelahiran Yesus. Pembacaan liturgi ragam bahasa Yesaya bab 9 ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam bahasa Dayak Banayan, sebab kamu dakwa dan lahir untuk diri, kamu dakwa dan dibalik untuk diri, lambang pemerintahan ada ke atas bahunya, dan damanya disambut dalino, penasihat ajaib, Allah nang perkasa, apa nang kekal, Raja damai. Dalam bahasa Batak, aidungan tubuh dihita sada poso-poso dileo tuhita sada anak papetua berana dosonggot harajau jala baenona warna sipatahi haholonga siul balang ni debata ama saliling ni lelingna raja ni hadamayo. Dalam bahasa Jawa, amarga anak bayi kangus bios kanggo kita, anak putra kangus kaparingake marang kita, lambangi pananatan anatin pamitangane, lan asmane sinago penasehat elo, Gusti Allah kang rakoso, Rama kang langgeng ratuni kang tentraman. Dalam bahasa Manado, orang ende anak laki-laki, anak ende sudah lahir, pemerintahan ada di atas bahu dia. Namanya penasihat ajaib, Allah kuat, Bapa kekal, Raja damai. Dalam bahasa Toraja, belana kepada dia miti bisa ia misa dia muane di kamasendi umpo bayu kapuyungan sia ia tu sangana nasa tahu rangga inak kali kalian tu mak patuna kapenomban kuasa ambe maturongan sia datu pasali rampa. Nyanyian bersama muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
dan PWK Gloria.
Bacaan liturgi kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 14 sampai 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat sekalian, kita akan menyalakan lilin Natal, tanda damai dan sukacita Natal telah hadir dalam persekutuan kita yang indah. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kami undang maju ke depan untuk penyalaan lilin yang telah disediakan. Yang pertama, untuk pengkhotbah dan Pastor Laurentius Prasetyo Sinidi.
Ibu Dewi Justisia Ziko. Mari Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Tuhan bersamamu.
Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging atau bukan dari darah, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih dan karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan. Shalom. Bapak Ibu, saya rasanya bahagia. Malam ini kita bersama, lupakan semua apa yang menjadi perbedaan kita, apa yang menjadi beban kita. Kita bersama, yang mempersatukan kita di sini adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Menarik sekali. Dalam bahasa Yunani dikatakan en arche en ologos, kai ologos en prostonte, kai theos en ologos. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini mendunia, kata Sartre, monade, memanusia, menjadi manusia. Ini gaya Yohanes. Kalau gaya Matius, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kalau gaya Markus beda lagi, gaya Lukas, Theophilus yang agung. Theophilus, para pencipta Tuhan yang ada. Nah di sini beda sekali Yohanes. En arche en ologos. Pada mulanya adalah firman itu jadi. Nah inilah yang kita rayakan bersama pada malam hari ini. Saya jadi kenal Pak Pendeta, saya jadi kenal Bapak Ibu. Kita bertatap muka, kita merayakan Natal, kita mengenangkan Sang Sabda yang menjadi manusia.
Tapi Bapak Ibu, kita rayakan dengan syahdu, mewah, ada AC, kelap-kelip, syahdu itu tadi saya. Padahal kalau Anda tahu, ini drama yang mengerikan. Kelahiran Yesus itu waktu dikandung Bunda Maria, drama yang mengerikan. Mencari tempat ditolak. Siapa yang di luar pada malam lembah dan sampai berani mengganggu kami, dan sampai berani mengganggu kami, jeng kami dua bersiara cari perlindungan. Tidak dapat Bapak Ibu, tidak dapat. Akhirnya dapat apa? Kandang. Kalau ini salju ya kira-kira ya boleh lah, Bapak Pendeta ya. Tapi di Gunung Hermon, saljunya hanya ada di Gunung Hermon. Saya doakan suatu saat Anda sampai di Yerusalem. Amin. Ketika kaki Anda sampai di Yerusalem, Anda harus jadi, oh Yerusalem, kota liat. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Lumayan lah ya. Ketika nanti kaki Anda menginjak itu, kaki menginjak Yerusalem, oh ini doa Pastor Pras, amin. Amin bro. Ketika Anda berkata amin, itu akan terjadi. Lihat itu Roma 10 ayat 10. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Suatu saat Anda sampai Yerusalem. Saya baru 5 kali Bapak Ibu sampai Yerusalem. Baru 5 kali. Saya kepikir 7. Ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta pasti udah. Oh, ajarnya udah kayak orang Yahudi di Pak Pendeta. Nah, ini mengerikan itu drama penolakan. Lalu judul kita apa? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di sana Bapak Ibu? Ada apa di Bethlehem? Lalu dihubungkan ini bos-bos besar ini. Sukacita Natal menjadi sumber energi dan pengharapan baru untuk bertransformasi mencapai kinerja terbaik. Ini kerjaan orang SDM yang buat judul kayak gitu. Saya tahu. Saya lagi kuliah S3, SDM Bapak ini. Judulnya pasti ini kinerja ujung-ujungnya gitu. Iya kan? Perubahan perilaku, employee performance itu kerjaan orang SDM. Tapi memang ujung-ujung dari sebuah perusahaan adalah bagaimana perilaku karyawan itu berbuah, menjadi berkat kalau bahasa kita. Bagaimana itu langkahnya? Gampang. Spiritnya harus ada, sumber energi apa? 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Ada yang bawa kitab suci? Itu bukan di situ. Coba tolong saya baca. Saya tahu isinya, tapi saya ingin Anda juga terlibat. Saya tahu isinya. Ada 3 itu. Udah dapat? Bersukacitalah senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa. Ketiga, mengucap syukur dalam segala. Coba katakan di sebelah Anda. Ayo, Pak Pendeta ke sebelahnya. Baik-baik. Satu saja. Bersukacitalah senantiasa. Sambil senyum, ini masa Natal kok. Ayo. Bersukacitalah senantiasa. Lalu kedua, tetaplah berdoa. Berdoa dulu, bersyukur nanti. Lalu yang ketiga, mengucap syukur dalam segala. Wah ini sumber energinya di situ. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala. Ini power ini saudara.
Kalau kita sebagai orang Kristiani mau bekerja, bahasa Latinnya aji quod non agis. Lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kamu lakukan. Tidak usah takut dikritik, tidak usah takut dia apapun. Lakukan yang terbaik. Tadi pesannya apa? Jangan takut, tadi saya dalam Pak Pendeta dari rumah. Jangan takut, bahasa Jawanya ojo wedi. Bahasa Inggrisnya don't be afraid. No. Bahasa Mandarin unang mabiyaho. Bahasa Batak. Unang mabiyaho. Ya kan? Hentak begitu kan? Harus ada tekanan. Lalu bahasa apa lagi? Bahasa apa? Bahasa Mandarin. Puyaho. Mesti gini-gini lah kayak orang itu pakai filsuf Tiongkok itu kan. Puyaho. Jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Kalau kita lakukan yang baik, yang benar, tentu akan melahirkan jujur, benar, adil, damai, sukacita. Ini tahapannya. Tahapannya jujur. Orang jujur pasti benar. Orang benar pasti akan membawa keadilan. Kalau ada keadilan, pasti ada kedamaian. Kalau ada kedamaian, pasti ada yang namanya sukacita. Ini tadi menjadi sumber energi. Ingat tadi berapa? 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Yang isinya apa tadi? Ngomong semuanya. Ngomong semuanya. Pak Pendeta jangan pura-pura lupa, Pak Pendeta. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Nah, baru ada pengharapan. Hope, siwang, pengharapan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Betul enggak dari Roma 12? Seingat saya itu Roma 12 ya Pendeta. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, ini jadi arahnya ke sana. Bertransformasi. Transformare dari bahasa Latin. Trans menyeberang. Formare ubah, berubah, merubah bentuk, merubah wujud. Nah, itu perlu sebuah pengorbanan. Kupu-kupu yang indah tidak terjadi dalam 1-2 jam. Kupu-kupu yang indah dia bertransformasi dari ulat yang jelek, lalu dia bertransformasi kepompong. Nah, lalu setelah waktunya dia keluar. Tidak boleh dibantu, tidak boleh digunting supaya dia bisa, tidak boleh. Ketika Anda membantu, menghancurkan, dia tidak akan bisa terbang sendiri. Karena ketika dia berjuang dengan susah payah, itulah dia mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan sehingga dia bisa mengepakkan sayap. Baru dia bisa terbang dengan keindahan. Di sinilah yang disebut transformasi. Ada perjuangan, ada kesusahan. Tidak apa-apa. Jangan terus kita frustrasi ketika kita menghadapi tantangan dan jangan. Rasul Paulus sudah mengajarkan ya dalam Roma bab berapa itu. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Jadi dalam hidup Anda sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, ada Roh Kudus. Amin. Katakan ada Roh Kudus loh bro. Ada Roh. Yang perempuan ada Roh Kudus loh sis. Ada Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut dia apa-apakan melarang. Tidak ada. Undang mabiar, ojo beti. Kalau orang diri, amin jali, kurang lebih seperti itu lah bahasa akhir. Tahunnya hanya sepotong-sepotong dari. Nah, baru mencapai kinerja yang terbaik. Sama dalam dunia kerja, sama dalam keluarga.
Seorang laki-laki sukses karena istri yang baik. Laki-laki yang baik pada istri yang baik. Behind the great man there is great woman. Oh, maka bapak-bapak harus katakan pada istriku, aku hadir terindah dalam hidupku. Keren. Apa? Kalau ada buat lipstick di sini lipstick apa buat ngomong bahasa bapak. Jadi bapak-bapak cantik itu perlu biaya ternyata. Tapi itulah wanita yang mendukung kau sampai di atas adalah wanita yang baik. Kalau wanita yang bawa engkau pada kehancuran, saya nggak ingat persis, cuman dalam 2 Korintus 11:14 hal itu tidak mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblisnya sekarang pakai maskara. Maskara di sini apa di sini ya? Pakai baskom apa yang gini-gini gitu. Apa? Blas. Pak lu udah punya istri. Saya pikir kadang pedicure di sini apa pedicure di sini. Ternyata pedicure itu untuk kuku bapak. Ya, nah Bapak Ibu saya terkasih kembali di sini. Natal menjadi sumber kembali kepada keluarga kudus kasih. Dan kita hanya bisa memampukan itu ketika kita takut akan Tuhan. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Lalu kita harus takut melakukan kesalahan. Jangan melakukan kesalahan. Hati nurani sudah menjadi kontrol dalam hidup kita. Jangan. Gimana itu ya? Ayub 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmah, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Cantik sekali ayat ini. Ayub 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah. Katakan ke sebelah. Sambil senyum. Sesungguhnya. Ayo berhadapan lah. Ayo mendengar sambil senyum. Yang di belakang jangan pura-pura tidak dengar ya. Ayo. Sesungguhnya takut. Itu cari ayat ya. Oh cari lagu. Sorry. Ayo bersama. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmah, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, saya harap Bapak Ibu ini sebagai penutup Ayub 28 ayat 28 menjadi kinerja terbaik. Takut akan Tuhan. Ini nanti juga soal kesetiaan kan? Bisa diaplikasikan dalam pekerjaan, bisa diaplikasikan dalam rumah tangga, bisa. Gimana ya? Coba tengok Amsal 3 ayat 3. Apa itu isinya ya? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah tahu kira-kira ya? Benar nggak? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada lautan. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini firman Tuhan bisa berlaku di mana? Untuk hidup kita, untuk hidup keluarga, untuk hidup persahabatan, hidup dalam pertemanan, dalam relasi sosial. Ini Bapak Ibu, firman yang dahsyat. Ini hanya kata-kata, hanya huruf yang mati, maaf merah kuning hijau, kayak permen, apa? Menjadi huruf yang mati kalau tidak kita baca. Tapi begitu kita baca, kita renungkan, kita hidupi, menjadi denyut nadi kita, powerful, penuh kekuatan. Amin. Semoga firman Tuhan memberikan inspirasi bagi kita.
Jangan lupa 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Ada kesusahan pasti. Roma berapa tadi saya Roma 5 yang sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Roma berapa ya Pak Pendeta? Roma 5, 3, 4, 5. Coba dicek. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah ini bahasa Mandarin mengatakan, jangan pernah takut ketika gagal. Bujing ise, bujang ise. Sampai marah. Saya tidak tidur semalam ini waktu hasil saudara ini. Semina, bergaus. Tidak serius. Saya siapkan baik-baik. Saya hafal ini dari teksnya bersama itu. Bujing ise, bujang ise. Serius benar ini. Kalau seorang tidak pernah mengalami kesulitan, dia tidak akan pernah bertumbuh. Kesulitan itu membuat kita tangguh. Bapak Ibu, Bapak Pendeta, terima kasih kita bisa merayakan Natal. Semoga gagasan ini masuk dalam memori kita. Dan sebagai penutup, Ayub 28 ayat 28. Apa tadi? Saya lupa bunyinya. Ya, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Sekali lagi, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jangan takut rezekimu jauh ketika Anda jalan lurus. Tidak. Perusahaan justru akan menghargai Anda ketika Anda berkualitas, ketika Anda melakukan yang baik, ketika Anda melakukan yang benar. Perusahaan pasti akan memberi rewards. Amin. God bless. Selamat Natal sama tahun baru. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan yang saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau pastikan dulu yang diberkati Tuhan, kalau angkat tangan. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, tahun 2025 adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita naikkan pujian, terimalah ya Tuhan.
Sehingga kami telah mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Biarlah sabda-Mu akan dapat menolong perjalanan iman kami, sehingga kami semakin mengenal akan Dikau dan kami terus melakukan kehendak-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami percaya Engkau Allah Immanuel akan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa Romo yang sudah membagikan kebenaran firman, tambahkan hikmat marifat dalam hidupnya, sehingga dimanapun dia berada, ada banyak orang yang diteguhkan, ada banyak orang yang mengenal Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dalam acara ibadah perayaan Natal ini, umat-Mu telah memberikan persembahan. Biar Tuhan terima dan kuduskan persembahan ini, sehingga dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati umat-Mu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan melihat setiap pribadi kami, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan pemeliharaan-Mu tetap ajaib dan dahsyat adanya. Engkau berkati akan pernikahan kami semua Tuhan, supaya lewat pernikahan kami akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dan kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga menyerahkan anak mantu cucu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka. Takut akan Tuhan akan mewarnai perjalanan hidup mereka, sehingga keberhasilan akan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk PTPN 4. Biarlah Tuhan akan memberkati PTPN 4. Dari Dewan Komisaris, direksi, sampai kepada setiap regional yang ada, sampai pada unit-unit kerja, biarlah Tuhan yang akan memberkatinya. Khususnya regional 5 ini Tuhan, biar Tuhan akan yang memimpin setiap karyawan-karyawan pimpinan, karyawan pelaksana, biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk rekanan para petani sawit yang ada di sekitar perkebunan-perkebunan yang ada. Biar ada sinergi antara perusahaan dan masyarakat, sehingga dimanapun regional 5 berada, kehadirannya menjadi harapan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh insan PTPN ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga di hari Natal yang penuh bahagia dan di dalam tahun yang baru ini, kami boleh menemukan jalan di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau panggil untuk mendampingi umat dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Allah Tritunggal. Biar Tuhan berikan hikmat dan urapan yang baru, sehingga dimanapun para hamba-hamba-Mu melayani Engkau, mereka ada sukacita, ada kekuatan untuk mendampingi umat dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, dari pemerintah yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan-kecamatan, desa-desa, bahkan sampai pada dusun RT/RW yang ada. Tuhan memberkati Indonesia, dan kami berdoa dengan adanya umat tebusan-Mu di Indonesia, kami boleh menjadi saksi bagi bangsa ini bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan satu keyakinan kami, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawabnya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Dan karena kali pujian kami memuji kebesaran-Mu dan kesabaran-Mu. Mari kita akan menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami boleh merayakan Natal bersama, tahun baru yang telah kami masuki. Kiranya Engkau hadir bersama kami, memberkati putra-putrimu dalam usaha dan perjuangan mereka. Berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaan, masa depanmu. Tuhan berikan damai, sukacita, kegembiraan, kesehatan, berkat yang berkelimpahan, rezeki yang berkelimpahan. Berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan dalam hidupmu, keluargamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal tahun baru.
Abang jadi penerita. Terima kasih. Sampai jumpa tahun depan kalau diberikan. Selamat Natal 2024. Persekutuan dan Hari Besar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, TPN 4 hari 5. mengharapkan Tuhan Yesus Bapak Ibu bisa berada di